Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Watashi no Shawase na Kekkon atau My Happy Marriage gitu ya, episode ke-10 kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu bisa dibilang bener-bener ya apa ya, dramanya itu ya bisa bilang benar-benar berasa banget drama hubungan di antara Mio sama si Kyoka gitu ya. Mio yang dimana dia tuh berusaha untuk menjadi istri yang terbaik, tapi ternyata ya bisa dibilang emang ya dia juga terganggu dengan terkait dengan mimpi buruknya dia. Di sisi lain si Kyoka juga khawatir sama si Mio gitu ya, tapi kekhawatiran itu malah ngebuat Mio jadi semakin apa ya, nggak mau ngerepotin Kyoka gitu ya. Kyoka juga akhirnya jadi kebablasan untuk maksa Mio gitu ya untuk cerita sama dia. Padahal sebenarnya ya dia tuh pengen supaya Mio itu cerita aja gitu loh. Jadi emang apa ya, mereka berdua ini sekarang punya intensi baik satu sama lain, cuma saling bertabrakan aja sebenarnya gara-gara kekhawatiran mereka nggak mau ngerepotin satu sama lain juga gitu loh istilahnya. Jadi kayak apa ya, intinya kayak gitu. Dan di sisi lain yang win di si posisi ini tuh lah si Arata gitu ya, literally Aizen, si Aizen bangke gitu ya istilahnya. Dan ya gue cukup penasaran jadi bakal jadi kayak gimana. Kayak gitu. Sekarang si si Kyoka sama ngebawa Mio gitu ya untuk menuju ke tempatnya si Arata gitu ya. Jadi harus kita mulai untuk episode ke-10 dari My Happy Marriage. Oke, episode 10 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Ya ini kan si Mia pengen dibawa ke tempatnya si Arata kan. Aduh. Masalahnya ini kemungkinan yang diinginkan sama Arata sebenarnya. Si apa namanya, Mio-nya sendiri yang dibawa ke tempat ini, Cok. Saya emang ini istilahnya kayak apa, kesalahpahaman di antara mereka sih sebenarnya. Oh, bunga sakura. Gila si Arata ya. Kediaman Usuba. Oke. Ini sebenarnya gue yakin banget ini adalah yang diinginkan sama si Arata, Cok. Momen dimana Mio dibawa ke situ, Cok. Tapi gue nggak tahu akhirnya bakal jadi kayak gimana ya. Maksud gue apakah Arata bakal maksa, apakah berusaha untuk diyakinkan gitu ya si Mio untuk gabung sama keluarga Usuba maksud gue. Tapi gak bakal mau si Mio sih. Tapi gak tahu juga gitu loh. Nah, karena ini yang bikin gue penasaran bakal jadi kayak gimana istilahnya. Tapi gue yakin kayaknya si Mio kayak bakal ditaruh di tempatnya Usuba sampai apa namanya, sampai terkait dengan yang mimpi buruknya itu selesai. Karena Kyoka bakal sibuk ngurusin hantu, bukan hantu sih, apa monster makam itu, Cok. Makhluk makam itu. Anjing, anjing. Makanya kenapa Kyoka itu kayaknya apa namanya nggak ada pilihan tuh untuk ngebawa Mio ke tempatnya Arata karena emang satu-satunya titik untuk dia tahu keluarga Usuba itu ya itu adalah si Suriki, keluarga Suruk atau keluarga Suruki gitu ya, keluarganya si Arata. Ya itu udah link langsung sama keluarga Usuba sama ibunya si Mio kan. Anjing, anjing. Tapi masalahnya ya itu diinginkan sama si Arata sih maksud gua gitu ya. Jadi ya kita lihat lah bakal jadi kayak gimana ya. Sakura musim panas dan kesalahan. Haduh, kesalahan kan tuh. Apa niche? Usuba Arata. Nama samaran.
Sepupumu? Ah, berarti dia itu anak dari kemungkinan saudara daripada ibunya. Nah, iya kan? Kemampuan supernatural Mio. Oke. Kemampuan berbahaya dan kuat. Yaduh, apa nih? Oh, Mataro tidaklah masalah. Oh, si kakek. Kepala keluarga Usuba, Yoshiro. Ya ini keluarga, literally keluarga ibunya ini. Kekai. Iya kan? Ini tujuannya. Hmm. Makanya gue bilang kan, istilahnya di sini tuh mereka tuh nggak berusaha untuk ngambil secara ilegal, maka mereka tuh ngambil cara legal dulu anjing. Nah itu bahkan gue bilang, kenapa baru sekarang? Bangke anjing istilahnya. Jadi dia tuh cuma ngemandang doang dari kemampuan si Mio gitu loh. Kalau udah nggak punya kemampuan nggak bakal dipeduliin si Mio ya. Mata mimpi. Memasuki mimpi orang lain. Oh, what the hell? Ah, jadi bisa masuk ke dalam mimpi gitu, keren juga. Iya kan, mereka tuh berusaha untuk nyari cara legal seperti gue bisa tebak dari dua episode sebelumnya gitu ya. Bangke anjing. Kalau lo bawa-bawa keluarga, kalau lo bawa kemampuan Namio, agak sulit ini istilahnya. Nah, itu dia. Itu dia. Itu pertanyaan gua, Pak. Dari episode kemarin juga gue nanya gitu loh. Iya. Apalagi sekarang situasinya lagi sibuk juga kan sama dutinya dia ngurusin makam makhluk makam anjing. Iya kan? Kayak gue kira emang mereka sih anjing si bangke nih. Krisis nasional. Nah iya benar dipojokin banget cok. Si Kyoka. Nah di sisi lain dia juga nggak mau ngerepotin. Ah sulit. Sulit. Nah langsung dibalikin ke Mio. Ah bridgingannya mantap anjing. Mio-nya langsung milih untuk tetap stay di sini biar nggak ngerepotin Kyoka. Dan juga apa namanya
Oh, nggak tahu. Hmm. Duel? Oke. Oke. Tapi biasanya kalau bridgingan kayak gini pasti something nih kayaknya. Oke, kita lihat ya kemampuannya si Arata apa ya. Keluarga Usuba loh dia, maksud gua. Gak bisa bridgingan kayak gini biasanya bakal kalah nih si Kyoka nih. Kita lihat lah ya. Gila pakai pistol anjing. Oh, duelnya tuh gue pakai kemampuan. Gila. Nah, itu kemampuan Usuba ya. Yuset. Jadi itu bisa apa nge-fake gitu ya? Gila. Tapi soalnya di sini yang benar-benar kurang informasi itu si ini loh. Yang kurang informasi itu si Kyoka. Oke. Oke, nggak punya mata roh. Lawan manusia. Jadi emang senjata tentara untuk lawan manusia sama manusia anjing. Iya. Nah, kayak apa mengerikan karena emang gila anjing. Emang untuk lawan manusia anjing. Anjing bikin bunshin dia, Cok. Kagak bunshin no jutsu. Gila anjing. Gila. Pakai ini ya. Iya, kadang kan keluarga Kudo kan sekarang ada yang pemegang terkuat kan. Karena Usuba kan udah nggak ada. Gila. Gua anjing action, Cok. Gila pakai Chidori ya. Di balik bayangan sejarah. Mikado nggak masalah sih, emang si Kyoka juga tentara profesional anjing. Lo berharap apa gitu loh? Ya pasti kuat banget lah. Gila.
Terus yang gua ngebuat Bunshin ya. Gila banyak, Cok. Oh, kalau misalnya kayak gini tembakannya bakal ini enggak? Oh, ini api. Oke. Ada dia nge-fake nih nanti nih. Wah, Katon Gokakiro Jutsu. Yes. Gila anjing. Emang Sasuke aja. Sasuke anjing. Gua gak tau VA-nya mirip juga sih anjing. Yo. Pinter ya anjing si bangke. Anjing, anjing. Jadi terakhir ya itu maksud gua ya. Maksudnya apa emang itu licik sih, tapi that's also a really good streak ya maksud gua. Bangke bang. Ya emang gua udah tahu bridgingannya bakal Kyoka bakal kalah sih. Iya, masa dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya, gila langsung diambil ya. Oh, dipindahin, Cok. Anjing dia punya kemampuan mindahin gitu, gila juga. Iya kan? Seperti yang gua sudah duga, Pak. Inilah cara yang diambil sama si Arata ya. Apa namanya? Cara legal anjing. Mulai bergerak berkelompok. Nah, ini masih ada something ini kayaknya di balik makhluk-makhluk ini. Ada yang ngendalin. Iya. Hmm. Iya. Ya masa gue dijemput let's go Kyoka ya kali. Enggak, maksudnya itu adalah karena dia tuh nggak mau ngerepotin si Kyoka gitu anjing. Bukan karena dia itu peduli sama Usuba atau kayak gimana. Tuh. Hmm. Iya. Satu-satunya yang benar-benar kayak ada untuk si Mio ya si Kyoka doang anjing. Tapi masalahnya Kyoka juga sibuk terkait dengan hal-hal yang terjadi anjing. Nah iya, ini yang gue suka makanya dari kemarin gue ngomongin ya. Korbannya bakal banyak, Cok. Iya, jadi Kyoka harus milih
Ya, tuh. Gila. Ini mungkin tuh langkah yang paling bagus ya. Sibuk kerja dulu. Sibuk kerja dulu. Selesai dulu kerjaan itu, Cuk. Karena nggak bisa sembarangan juga kan. Oh, ini si pangeran. Oh, dia dapat ini juga firasat lagi. Ya aduh, dapat firasat lagi kan dia? Yang mengancam kami akan lenyap. Ini siapa? Ini kan yang Heka gitu kan disebutnya sama si Arata. Siapa itu? Oke. Pergerakan pasukan padaku. Oh, itu laporan dari ini tentara biasa kah? Iya. Itu emang tujuannya dia kan. Maksud gue yang jadi yang ngelakuin pembukaan makam itu siapa anjing? Pakai pasukannya si yang kakek-kakek itu deh tadi. Yang kata dibilang sebentar lagi itu feeling gua. Oke. Okay. Oh. Nggak masalah di sini Mio itu nggak tahu anjing terkait dengan permasalahan apa makhluk makam bangke. Oh, ini ibunya ya. Telepati. Oh, mata mimpi ya. Sebagian kecil. Ah. Berarti kemampuan lebih besar dibandingkan itu ya. Memanipulasi mimpi, gila. Gila, jadi bisa bisa manipulasi orang kah? Dicuci otak anjing, gila. Gila kalau misalkan kayak gini melihat masa lalu, masa kini dan masa depan. Ya maksudnya gue penasaran sih reaksinya si Mio ya. Yes. Menyegel kemampuan supernatural. Oh, ibunya si Sumi. Si Sumi bukan? Nah, iya kan? Si Sumi, ya. Soalnya kan waktu itu udah ada flashback yang waktu pas dia ngomong tuh. Oh, makanya kenapa? Oh, oke, gue ngerti. Kan kalau misalkan lu waktu itu inget kan, kenapa dia tuh bisa ngelihat masa lalunya ibunya itu gara-gara tentu kemampuan dia anjing.
Sejak sebelum kau lahir. Oke, something tuh ya kayaknya ya. Narik, narik, narik. Oke, habis ya. Ya tadi ya, untuk episode ke-10 ya dari My Happy Marriage. Ya tadi untuk episode ke-10 ya dari My Happy Marriage atau Watashi no Shiawase na Kekkon gitu ya. Jadi episode ini bisa dibilang ya bagian daripada plot gitu ya, sudah gua duga gitu ya, dan bisa dibilang memang sekarang itu apa ya? Si Mio itu memang apa namanya? Memang harus ada di keluarga Usuba gitu ya. Karena emang kalau untuk cerita gitu ya, ketika cerita apalagi kan tadi kita bakal diperjelas juga ya terkait dengan kemampuannya si Mio, cara dia ngendaliinnya, terkait dengan kenapa ibunya nyegel kemampuannya si Mio gitu ya, kenapa baru muncul sekarang. Terus kayak apa sebenarnya kekuatan Mio itu sekuat apa gitu kan, istilahnya itu kan bisa dibilang baru mau jelasin sekarang gitu kan. Makanya plotnya bakal mengarah ke sini tuh bisa bilang suatu hal yang harus gitu ya, meskipun kita harus sakit hati dulu di mana si Mio direbut gitu ya. Tapi apa namanya, menurut gua ini seperti dugaan gua di episode berapa tuh ya kemarin, 8 apa 7 gitu ya, gua lupa, di mana apa namanya, tebakan gua adalah kan tadi kan gua kemarin bertanya-tanya gitu ya, kenapa apa namanya, keluarga Usuba gitu ya, termasuk si Arata gitu, kenapa baru sekarang mereka itu apa namanya, ngambil si Mio gitu kan. Dan apa namanya, ternyata alasannya itu adalah karena apa si Mio itu punya kemampuan. Nah, kemampuannya itu bisa dibilang apa namanya, baru muncul ketika di fase-fase apa tuh, di fase-fase sekarang gitu loh istilahnya. Nah, kenapa akhirnya keluarga Usuba itu sekarang berusaha untuk ngedapetin Mio, karena kekuatannya si Mio ini bisa dibilang memang sekuat itu, Cok. Jadi kalau misalkan nanti apa namanya, si Mio kenapa-napa gitu ya, istilahnya di luar di apa daripada pengawasan keluarga Usuba, takutnya Mio dimanfaatkan sebagai ya bisa bilang apa namanya, alat gitu ya, atau ya kekuatan itu bakal dimanfaatin gitu loh istilahnya. Nah, yang sebenarnya di mana gua nggak tahu intensi keluarga Usuba itu kepada Mio itu seperti apa gitu ya. Apakah apa namanya, Mio nanti bakal dijadiin senjata kah atau kayak gimana gitu ya, gua nggak tahu. Tapi dari apa yang gua lihat dari episode ini, kayak memang mereka itu sengaja banget untuk berusaha untuk melindungi Mio gitu loh. Makanya kenapa dia tuh benar-benar kayak berusaha untuk banget ngerebut Mio gitu ya, karena untuk sekarang intensinya adalah untuk yang kita lihat sepanjang episode ini gitu ya, sama episode kemarin, intensinya itu adalah untuk ngejagain Mio, karena Mio itu bisa bilang adalah keluarga Usuba yang punya kemampuan Usuba gitu ya, yang bisa bilang terbilang cukup kuat gitu kan istilahnya. Makanya kalau misalnya kita ngelihat dari sisi kayak kenapa lu baru nyari Mio sekarang, kenapa nggak dari dulu aja, padahal lu cuma peduli sama kekuatannya doang kan, apa namanya, kekuatannya itu bisa bilang karena si Mio itu punya kekuatan, jadi dulu berusaha untuk nyari si Mio kan, istilah kayak gitu. Itu suatu hal yang benar juga seperti yang dibilang sama si Kyoka gitu kan. Tapi istilahnya kalau misalnya kita ngelihat apa namanya, ya apa yang dilakuin sama keluarga Usuba pun juga apa namanya, ya suatu hal yang ya gimana ya, suatu hal yang memang nggak salah juga, karena kan mereka emang berusaha untuk bersembunyi gitu kan, berusaha untuk bersembunyi, dan apa namanya, mereka juga nggak mau terlibat dengan keluarga Saimori dan lain-lainnya gitu. Kalau misalkan mereka tiba-tiba nyulik si Mio atau kayak gimana gitu ya, nanti kan mereka mereveal diri mereka sendiri, kenapa lu ngambil si Mio gitu kan istilahnya. Makanya apa namanya, kalau misalkan Mio itu tata nggak punya kemampuan supernatural seperti yang dibilang sama mereka gitu kan, bahwa kalau misalkan mereka itu nggak punya kemampuan supernatural, maka ya Mio bakal dibiarin begitu aja. Maksudnya bakal dibiarin sama Kudo, dibiarin dia nikah sama siapapun gitu ya istilahnya. Tapi kan kenyataannya berbeda, di mana si Mio akhirnya punya kemampuan kan istilahnya. Jadi istilahnya ya kalau misalnya kita ngelihat nih ya dari sisi di mana keluarga Usuba yang bisa dibilang punya kekuatan yang kuat gitu kan, ya keluarga Usuba mau nggak mau harus ngelindungin anggota keluarga mereka sendiri gitu loh. Entah intensinya baik atau enggak gitu ya. Itu yang gua dapetin sih. Makanya apa namanya, mungkin kalau gua pribadi sebenarnya kesel banget sama si Arata gitu ya, cara dia apa namanya, cara dia apa namanya, cara dia untuk ngerebut Mio itu bisa dibilang memang ngeselin gitu ya, tapi caranya dia itu bisa dibilang legal. Makanya gua waktu itu ngomongin kan di episode 7 atau berapa gitu ya, bahwa caranya Arata ini bukan nyulik. Karena pertanyaan gue waktu itu adalah kenapa nggak dari dulu. Kalau misalkan dia pengen cara yang nyulik gitu kan,
Ya udah berarti artinya apa namanya dia harusnya nyuliknya itu dari dulu gitu loh. Tapi kan nyatanya enggak. Artinya alasannya akhirnya dijelasin di episode ini di mana karena mereka baru tahu si Mio itu punya kemampuan gitu kan. Terus apa namanya mereka pun juga bisa dibilang nggak main tiba-tiba ngerebut aja. Mereka tuh bisa bilang ngambil secara legal gitu. Jadi kayak apa? Ngambilnya itu bisa dibilang secara ya apa ya? Secara deal gitu loh, secara deal kan tuh. Secara fair gitu loh istilahnya. Makanya kenapa tadi si siapa namanya si Arata gitu ya. Dia itu berusaha untuk ngerebut Kyoka dengan cara duel. Dan menurut gue pribadi ya lu mau lu nggak suka sama Arata atau kayak gimana ya itu cara yang fair kalau menurut gue untuk apa namanya Kyoka sama Arata saling duel gitu kan. Dan makanya waktu pada saat tadi di akhir waktu pada saat si Kyoka udah hampir menang terus akhirnya ternyata si Arata ngegunain fake Mio gitu ya untuk apa namanya ngebuat si Kyoka jadi kayak ngestun bentar gitu ya. Itu menurut gue cara yang pinter banget kalau menurut gue gitu ya dari si Arata meskipun tuh licik banget ya. Tapi maksud gue itu cara yang pinter banget untuk lu ngebuat si Kyoka itu ngestun dikit dan akhirnya dia kalah kan. Istilahnya karena pedangnya kena tembak gitu loh. Jadi maksud gue kayak apa menurut gue makanya gue tuh nggak bisa berkata-kata karena gue mau kesal sama Arata tapi caranya keluarga Usuba sekarang gitu ya karena kita nggak tahu tujuan mereka apa karena kita ngelihat nih ya bahwa tujuan keluarga Usuba itu bisa dibilang sekarang adalah untuk cuma melindungi Mio doang karena Mio punya kemampuan yang kuat banget istilahnya gitu kan dan mereka sama-sama keluarga Usuba. Kalau misalkan mereka udah punya intensi jahat ya gue bakal kesel sama mereka tapi untuk sekarang kita nggak tahu gitu kan istilahnya. Nah makanya apa itu yang bikin gue penasaran sih istilahnya nanti kedepannya keluarga Usuba pengen ngapain si Mio itu doang sih. Kalau menurut gue sih ya istilahnya mereka itu bakal mengajarkan Mio untuk bisa mengendalikan kemampuannya dia gitu. Jadi kayak apa situasinya sekarang sebenarnya nggak se apa ya nggak se urgent itu gitu ya untuk Mio kayak harus buru-buru direbut sama Kyoka gitu ya. Karena emang situasinya sekarang emang plotnya itu seperti yang gue bilang tadi ya bahwa emang harus di mana Mio itu harus ada di keluarga Usuba. Makanya gue gitu pernah prediksi kan bahwa emang Mio itu harus ada di keluarga Usuba. Bakal apa namanya dia bakal keluarga Usuba dulu karena dia pengen harus nge-reveal semua terkait dengan keluarga Usuba, ibunya, terkait dengan kapan dia tadi disegel gitu kan. Jadi kemampuannya si Mio itu tadi disebutin bahwa kemampuannya itu adalah mimpi gitu ya. Apa tadi mata mimpi gitu ya. Di mana mata mimpi ini bisa dibilang bisa mengendalikan seseorang lewat mimpi, literally cuci otak gitu ya. Dimana kayak apa kalau misalkan kalian kan dulu kan gue bertanya-tanya gitu ya kenapa si apa namanya si Mio itu bisa ngelihat sebuah adegan flashback yang dimana adegan flashback itu sebenarnya dia tuh nggak ada di situ. Kalau misalnya dulu kan waktu pada saat ada adegan flashback di mana si ibunya Mio si Sumi gitu ya itu mohon ke suaminya tuh ya si bapaknya itu si bapak Saimori itu kan untuk untuk apa gitu gue lupa gitu ya. Terus dia tuh ngomong si ibunya bahwa tunggu sampai kamu dewasa gini kayak gitu kan. Nah itu kan istilahnya adegan yang dilihat sama si Mio gitu kan. Nah artinya bisa jadi emang kemampuan itu adalah bentuk daripada kemampuannya si Mio gitu ya. Dimana dia tuh tadi sebutin bahwa dia tuh bisa ngeliat masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Jadi kayak apa kemampuannya Mio ini bisa dibilang bener-bener OP banget cok istilahnya gitu ya. Jadi kayak apa ya kemampuan se-OP ini ya kali dibiarin sama keluarga Usuba gitu ya maksud gua. Entah intensinya baik buruk ataupun baik atau buruk gitu ya istilahnya gitu ya untuk melindungi Mio. Tapi kekuatannya Mio ini bisa bilang benar-benar besar banget cok gitu loh. Jadi kayak apa ya mereka berusaha untuk merebut Mio lah untuk kejagaan mereka entah nanti digunakan untuk apa entah nanti untuk memperkuat keluarga Usuba lagi atau misalkan mereka emang punya intensi yang memang cukup intensi yang bisa dibilang emang cukup baik untuk menjaga Mio gitu ya. Apalagi tadi Arata itu kan bisa dibilang emang tujuannya dia itu adalah untuk melindungin gitu kan untuk itu adalah tugasnya dia gitu ya untuk melindungin si melindungi Mio atau melindungi keluarga Usuba gitu gue lupa tadi ya istilahnya tapi yang jelas ya itulah. Jadi kayak situasinya sekarang adalah bisa dibilang gue nggak bisa kayak gimana gitu ya karena emang situasi ini emang harus seperti ini gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan Mio direbut ya ngeselin juga si Arata gitu ya. Tapi ya baik lagi emang situasinya emang serumit itu makanya kalau mood gua si Mio udah bagus. Mio ini ada di tempatnya si di tempatnya si Arata sama keluarga Usuba ya supaya mereka bisa ngasih tahu Mio terkait dengan cara dia biar
mimpi buruk itu nggak muncul lagi, terus kayak diajarin ngegunain teknik-tekniknya bla 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 gitu ya istilahnya. Nah si Kyoka fokus dulu ke permasalahan makhluk makam. Nah pertanyaan gua adalah satunya nih, di mana yang ngebebasi makhluk makam itu siapa? Kan selama ini kan kita ngeduganya adalah si Aizen Arata gitu ya, maksud gua si Arata ini. Tapi disebutin sama Arata tadi bahwa apa namanya si Arata ini dia itu berpikir bahwa kalau misalkan makhluk makam itu sampai ke kota kekaisaran, kira-kira bakal apa yang terjadi. Nah artinya kemungkinan si Arata ini nggak tahu terkait dengan makhluk makam itu gitu loh. Yang kemungkinan akhirnya gue jadi kayak mikir kayak kemungkinan kayak bukan Arata deh yang ngebebasin gitu kan. Apalagi kan dia adalah keluarga Usuba dan akhirnya dia itu menggunakan penyamaran sebagai keluarga Tsuruki gitu kan. Yang artinya mereka itu nggak punya orang banyak pak. Dan akhirnya kita mau gak mau kan harus menjerumus ke satu orang nih ya. Satu orang ini adalah si yang tadi yang dipanggil Heka sama si Arata. Yaitu adalah yang tadi itu si kakek-kakek itu ya, yang di kelambu itu ya istilahnya. Itu kemungkinan adalah si orang itu. Jadi istilahnya orang yang ingin ngebebasin makhluk makam itu kemungkinan adalah si Heka itu istilahnya. Entah Arata terlibat langsung atau enggak ya istilahnya. Karena kan waktu itu kalau gua nggak salah inget ya, gue lupa seberapa tuh ya waktu pada saat si akhir daripada arc-nya si Kaya gitu ya. Itu kan apa namanya si Arata ada di situ juga kan. Nah, feeling gua kayaknya memang kayaknya Arata itu juga terlibat juga sama apa namanya sama terkait dengan makhluk makam itu, tapi apa namanya itu cuma ngikutin doang. Jadi kayak ngikutin arus akhirnya ngambil kesempatan gitu loh untuk ngerebut si Mio. Dan sebenarnya intensi sebenarnya untuk ngebebasin makam itu datang dari si Hekanya itu. Tapi kan Heka itu tahu terkait dengan kemampuannya Mio kan. Makanya akhirnya gue jadi kayak apa itu terkait, makanya kan gue ngomong bahwa kemungkinan Arata itu punya tujuan buruk gitu ya, Arata atau keluarga Usuba, karena bisa jadi Arata itu kerjasama sama si Heka itu, dimana Heka ini tahu terkait dengan gue lupa deh tahu atau kayak gimana gitu kemampuan daripada si Mio gitu kan, dan akhirnya dia mungkin pengen memanfaatkan kemampuannya si Mio itu untuk tujuan apa kita nggak tahu. Makanya gue masih apa ya, masih sedikit abu-abu nih terkait dengan apa namanya apakah ada intensi jahat dari keluarga Usuba gitu ya untuk Mio, maksud gua apakah bakal digunakan untuk perang, apakah bakal digunakan untuk something gitu ya, atau emang mereka itu intensinya baik untuk cuma melindungi si Mio gitu ya. Tapi ya kita tunggu aja itu bakal jadi kayak gimana gitu ya. Tapi bisa bilang ini benar-benar seru banget kalau mood gua gitu ya. Jadi kayak apa, gue jadi cukup penasaran itu bakal jadi kayak gimana gitu ya istilahnya. Yang jelas sekarang si Kyoka bakal fokus dulu ngurusin makhluk makam dulu ya, kerja dulu sekarang posisinya, karena memang balik lagi prioritas itu yang terpenting gitu ya, dimana ini yang gue respect dari si Kyoka gitu ya, maksud gue kayak apa, perasaan boleh tersakiti gitu ya, perasaan apa meskipun akhirnya misalkan tunangan lu gitu ya direbut gitu ya posisinya sekarang, tapi ya duty lu sebagai seorang tentara, duty lu untuk menyelamatkan banyak orang itu adalah satu hal yang terpenting. Itu bisa dibilang adalah ya tadi tentara itu emang harus seperti itu gitu kan. Makanya akhirnya si Kyoka itu udah milih untuk tadi ngurusin terkait dengan makhluk makam dulu, karena bakal banyak orang yang bakal jadi korban jiwa kalau misalkan dia nggak ada di sana istilahnya. Dan apa namanya untuk urusannya si Mio dulu ya kita nantiin aja lah istilahnya gitu kan. Nah yang gua kasihan adalah si Mio gitu loh, maksud gua, di mana si Mio ini jadi dia itu apa namanya nggak tahu sama sekali terkait dengan adanya makhluk makam gitu loh. Istilah kejadian makhluk makam itu kan dia nggak tahu sama sekali kan, karena kan semua orang kekaisaran kan nggak ada yang tahu cok gitu kan. Yang tahu itu kan cuma tentara sama apa namanya sama pasukannya kekaisaran tuh ya istilahnya, gue lupa tuh apa maksudnya kayak apa, cuma mereka doang. Sisanya kan orang-orang biasa termasuk Mio gitu ya kan nggak tahu apa-apa. Makanya apa namanya kalau kita ngelihat dari sudut pandangnya Mio ketika dengerin si Arata gitu ya, dia ngomong bahwa si Kyoka itu apa namanya dia tuh apa namanya baik-baik saja, terus tiba-tiba dia langsung pergi kerja gitu ya, terus kayak disebutnya tuh dingin gitu kan ya, kesana jadi kayak sedih banget gitu, kayak kesannya kayak nggak peduli banget gitu si Kyoka, padahal kan nyatanya emang situasinya emang lagi genting sekarang gitu loh istilahnya. Tapi yang jelas apa namanya ya berharap Mio tetap kuat gitu ya istilahnya, dan ya maksud gua apa manfaatkan momen aja sih istilahnya untuk bisa, karena gini loh apa namanya seperti yang gue bahas di episode sebelumnya gitu ya, karena situasi sekarang itu benar-benar rumit banget, benar-benar apa karena ini berhubungan sama perasaan gitu ya, baik lagi.
Jadi kayak apa si Kyoka sama Mio itu bisa bilang emang mereka itu saling peduli satu sama lain tapi akhirnya berakhir nge-clash gitu ya. Dan semua itu bisa dibilang emang karena baik lagi memang kurangnya komunikasi di antara mereka gitu, dan mereka itu bisa dibilang terlalu canggung satu sama lain gitu loh, sampai akhirnya mereka tuh nggak peka satu sama lain juga gitu loh. Nah kan ya bisa dibilang mereka tuh baru pertama kali juga gitu kan berpasangan, terus apa namanya, Mio pun juga bisa dibilang apa namanya, punya sedikit permasalahan terkait dengan dia punya hubungan sama manusia gitu ya. Jadi istilahnya kan emang selama ini kan dia selalu dibully bla bla bla. Akhirnya dia tuh bisa bilang kayak nggak mau ngerepotin apa namanya, Kyoka. Kyoka sendiri pun juga bisa dibilang terlalu khawatir sama si Mio sampai akhirnya dia itu salah langkah untuk mentreat Mio yang seperti itu gitu loh istilahnya. Makanya ya akhirnya mereka berakhir nge-clash gitu kan. Jadi kayak apa, ya bisa bilang semoga kesalahpahaman itu bisa diselesaikan gitu ya, karena mereka gini tinggal ini 12 apa 13 gitu ya. Tapi yang jelas ya semoga berakhir dengan damai dan aman gitu ya istilahnya. Nanti gua nggak tahu nanti bakal kayak gimana si Kyoka ngerebut si Mio dari keluarga Usuba gitu, tapi yang jelas kayaknya bakal pakai treatment yang sama sama seperti kasusnya si Kaya dulu ya. Sama keluarga Saimori, tapi kita nggak tahu. Tapi yang jelas menarik kalau menurut gua. Jadi segitu aja untuk episode ke 10 gitu ya dari My Happy Marriage. Kalau misalnya lu punya pendapat atau kayak gimana, soal komentar di bawah gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.